Doon goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doon goar ni di porbadia na manok palangit dohot tanoon. Di pasaor madame na tutod din babi. Amen rap kita madok tangyang tay. Muli, Tuhan kami, menerima dari Tuhan. Pinamam itu kami selalu dari Tuhan. Saya selalu kami kami saya bangun Tuhan ya. Amin. Panginoon mahatani Tuhan tadi saja lumaning olubi sa leleng di atas tanoon mulo ng martuaho iuton matuhan Jesus ikatong sa gulong mahatanai sa leleng di atas tanoon totong mahoban lusi tulong mo di rohanai bau banga pangalahobi naponon matuhan dari jalasay pasurot madirintusi tutuhan Jehovah debatat dari pasarap maguanai asa dapotan tua omuse Soy Pahon manon maborseaon mi napakirimon mi asa matuahon ingolumi disut di nasonai totong baoban golusi tulong mo di rohanai bau bama pangalahoni daponon maguantai jalasay pasurot madirintusi tutuhan Jehovah debatat dari pasang magoanai asa dapotan tua omuse Soy pahon hapursean mi napakirimon mi asa matuahon ingolumi di surga di nasonai Tuhan
so marlauki na maringanan hiyan di bagasan opung guru si Lois nang di bagasan inangmu si Euneke aledo do di bagasan o dihapursai rohaku Alani ipayon ko asa sa rata-rata ho si Leon di batana tuhoy dinawapeho tamakito ho. Adi leon di batado na tutuhita to di hagugon to di haholongon to di pangarajuyon diri dada to di tatahuton. Ode unang kumaila makatindra ko Tuhan kay jala unang wailawan au na taruhurong moko libana dohot na otahe makoko barita lauli siyan hagugon di debata. Ay di palua jala di jodo hita marhite-hite pajuun na badia dada marpur ulauta tunsian kahina dohot siyan siniroha na binasbas son kuhita di bagasan Kristus Yesus na siyan mulani-mulana. Alay doay ni papata ulo di talida sa luwalita Kristus Yesus ibana ko masawang doon hamagayan di paulong hamuluan doon atong mamuhaman malilihite balita na uli. Kusido au di pabakit gabi parjamita doon apostel doon pangajari. Alaliida upay na mas naunanaw alay lang may laaw isi ay tanda do iba na nawapor siya ay jalapos ako marbuko iba na mga ramot na panunangon na iwaw rodya sa subot. Ihutun maka po danatikosi tiruon mo songon ng binigimi siyanaw di bagasan hapor siyaon dohot holong irohana di Kristus Yesus. Na pinagulehan na ligalima bapoti matitihite to di porbalia na malinganan di bagasan kita. Idu sahat. Shalom. Salam. Amang inang doon ako sumulu firman Tuhan pada malam hari ada berpesan kepada kita juga. Firman Tuhan sebenarnya ini peneguhan kepada si Timotius. Bagaimana keimanannya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana keteguhan hatinya. Ketika itu Timotius masih sangat muda untuk menerima tohonan, untuk menerima suatu pelayanan, sangat begitu mudah. Kalau kita lihat dari tema kita malam hari ini, holong idibatan nasumar pasohotan, atau dalam bahasa Indonesia tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Bagaimana sayangnya seorang Rasul Paulus kepada Timotius. Dengan begitu mudahnya dia, umur yang muda, dan dia sudah menerima pelayanan itu. Saya jadi teringat kepada waktu kami untuk menerima pelayanan. Saya jadi teringat ketika itu usia saya masih 20 tahun, masih menjadi learning. Apa dikatakan oleh Amang Guru Sinaga dulu sebelum Amang Guru Manalu, dia mengatakan demikian. Amang, jaloma, jalomaon. Ala nasi Timotius pe poso do ibana, bajar do ibana. Tapi dia menerima dengan keyakinan. Di balik penerimaan itu pasti ada konsekuensi yang harus saya terima. Pasti ada. Bagaimana konsekuensi yang diterima oleh Timotius? Dia rasakan itu. Banyak sekali cobaan-cobaan, bahkan penderitaan dialami oleh Timotius. Dia berguru kepada Rasul Paulus yang dianggapnya sebagai bapaknya, bapak rohaninya, bapak pembimbingnya. Sama seperti halnya kami kemarin. Ada yang mengguru, bapak pembimbing kita pendeta Napi Tupulu. Saya ingat. Beliau menguatkan. Bahkan pasti ada banyak pencobaan yang kalian terima. Pasti bahkan ada banyak penderitaan yang kalian rasakan ketika engkau menerima pelayanan itu. Bukan hanya daripada jemaat,
Tetapi dari pelayan itu sendiri juga mencemooh engkau. Itu mau diingatkan Rasul Paulus kepada Timotius untuk menguatkan bahwa saya akan terjadi banyak penderitaan, akan banyak terjadi pencobaan yang kau alami, sama seperti halnya kita. Kita pertanyaan hari ini di tengah lintas ini. Ada tadi sebelum masuk kita suara mesin yang ngelas, seng. Datang lagi suara mobil. Ya kan, suara mobil yang silih berganti, diam sebentar, datang lagi. Ini juga mencoba menjadi suatu pencobaan bagi kita. Bagaimana kita? Seriuskah kita memuji Tuhan hari ini dengan pencobaan depan mata kita terjadi? Amin. Amin. Serius kita masih fokus kita kan? Masih apa? Iya. Tadi Amang Guru mau katakan tutup pintu. Bukan, jangan biarkan buka. Kita mau dicoba. Bagaimana kesungguhanmu? Bagaimana kesetiaanmu? Ini baru cobaan yang kecil kuberikan kepadamu. Belum cobaan yang besar. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan kepada orang yang berpengharapan padanya. Amin. Amin. Kita diingatkan kembali kasih setia Tuhan itu bagaimana. Ketika kita mempelajari kasih itu yang murah lembut, tidak sombong dan tidak iri hati, kita akan lakukan itu. Bagaimana dengan diamnya Timotius untuk menerima semua cacian, hinaan. Dengan dia masih muda, dia belajar menjadi pelayan yang baik. Saya katakan tadi, bukan dari jemaat saja dia mendapat cobaan, dari para pelayan-pelayan. Banyak sekali para pelayan-pelayan pengajar sesat yang hanya mencari tohonan hanya untuk status seteli. Banyak sekali terjadi itu. Banyak sekali akasi tua hanya menjujuk perhaladu, seteli diikat perhaladu. Hanya terkadang status. Bagaimana dia dianggap orang menjadi perhaladu, bagaimana disentuh, tapi perangai dan perilakunya tidak mencerminkan dia sebagai seorang perhaladu atau sintua. Itu teguran keras kepada Timotius. Walaupun Rasul Paulus ketika itu di penjara mengingatkan, hei Timotius, engkau harus kuat menghadapinya. Margugo maho Timotius, alana ngasong lima namasa. Banyak pengajar-pengajar sesat yang akan menyesatkan jalanmu ketika engkau tidak mampu bertahan, ketika engkau mudah berputus asa. Tapi Timotius dengan mudahnya dia, dengan jiwa muda, saya juga mengalami ketika jiwa muda saya, Amang Inang, ketika saya learning, banyak sekali kata-kata jelek yang saya terima. Ayah, kamu dibutuhi banyak. Lebar lebih. Pajakon gak bicara situ gimana? Saya terima itu perkataan demikian. Saya rasakan terjadi. Yang mengatakan siapa? Si tua juga. Saya masih ingat orangnya. Yang mengatakan siapa? Akan tua-tua. Ketika saya dipilih adalah para jemaat memilih saya, beserta Amang Guru juga kami dipilih oleh jemaat. Tetapi ketika berjalan dengan waktu, hujatan dan hinaan dan cacian itu mampir kepada kami, mampir kepada saya. Tetapi saya tidak mundur selangkah pun. Ketika saya sudah ditunjuk oleh Tuhan, ketika jemaat menunjuk dengan suara yang banyak, berarti Tuhan bekerja atas diri saya. Roh Kuduslah yang menuntun jalan pelayanan saya. Mungkin Amang Guru merasakan juga. Sakit Amang ini, sakit. Itulah yang dialami oleh Timotius. Kepada Rasul Paulus menguatkan. Oleh karena itu Abang, Inang, saling menguatkanlah kita. Ketika para pelayan kita menghadapi cobaan, saling menguatkan. Ketika ada pengajar-pengajar sesat, ingatkan saja mereka, hei, jangan kau ajarkan ajaran yang sesat, karena engkau akan terima konsekuensinya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Saya mendengar doa Abang Inang Nabajabu Inak Majabu Senari. Saya mendengarkan doa Amang Inang. Amang Inang, saya juga rasakan itu. Saya juga rasakan apa yang Amang Inang rasakan. Berkali-kali mungkin saya dalam jamita saya katakan, saya menunggu kehadiran anak saya yang kedua itu bukannya sebentar, 6 tahun lamanya.
saya menghadapi itu. Tapi puji Tuhan, dengan ketekunan, dengan kegigihan kita, Tuhan mau uji kita dulu. Bagaimana sesungguhnya kesetiaanmu? Bagaimana sesungguhnya kasihmu kepada orang yang saling membutuhkan? Bagaimana perbuatanmu? Perbuatan kita ini yang menentukan bagaimana ke depannya hidup kita ini. Kalau kita saja dalam kehidupan kita tidak bisa memberikan terbaik kepada teman kita, bagaimana Tuhan akan memberikan terbaik kepada kita? Itu sajalah. Secara berpikir secara logika yang sederhana. Ketika kita tidak mampu mengasihi orang sesama kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita? Padahal Tuhan lebih dulu mengasihi kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Apa iya dengan keegoan kita tidak mampu mengasihi orang lain? Itu menjadi suatu pertanyaan yang besar bagi kita umat Kristen, orang yang dipilih. Sebagai seorang Kristen kita diingatkan kembali malam hari ini, bagaimana sesungguhnya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Saya berpikir tadi Amang Inang ketika datang ke sini, kayak mana lah ya nanti kalau Tuhan ini katakan, sudahlah, kusudahilah semua. Madonota, kusudahilah semua ini. Tuhan mengatakan demikian. Madonota. Karena begitu baiknya Tuhan kepada manusia. Tetapi input dan output tidak terjadi. Hanya meminta terus kita belas kasihan Tuhan. Namun kita tidak mau mengembalikan lagi kepada Tuhan dengan perbuatan yang saling mengasihi. Itu yang mau diingatkan firman Tuhan pada kita malam ini. Bagaimana seorang Timotius disuruh untuk menyadarkan jemaat-jemaat yang ada saat itu telah banyak menyimpang dari jalannya. Amang Inang yakin dan percayalah, ketika kita dituntut untuk mengasihi, untuk setia, terus ada hadiah yang kita terima. Harta yang terindah adalah warisan bagi kita saat ini. Apa itu Amang Inang? Iman. Pada ayat ke-14 mengatakan, Tuhan mengatakan kepada ayat yang 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Yang diam di dalam kita adalah iman. Kita mungkin sering mendengar, jikalau ada imanmu sebesar biji sawi, maka engkau akan mampu pindahkan gunung yang besar itu sesuai dengan keinginan. Sudahkah kita mempunyai iman sebesar biji sawi? Itu menjadi pertanyaan. Ketika kita mampu menjaga harta yang bernilai itu tersebut, iman tersebut. Namun ada juga perkataan demikian, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Jadi ketika kita memperoleh harta yang begitu indah dari Tuhan, itu iman kepercayaan kita. Kita dituntut untuk saling mengasihi, kita dituntut untuk setia kepada Tuhan. Lakukanlah. Dalam setiap keadaan apapun, lakukanlah itu. Sama seperti halnya Rasul Paulus di penjara pun dia masih melakukan kesetiaan. Sama seperti hal dengan Timotius, walaupun muda dia melakukan itu. Karena dalam kesetiaannya Tuhan akan melindungi. Dalam kesetiaannya bangsa Israel dituntun keluar dari perbudakan. Tapi terkadang ketika kita diberikan yang terbaik oleh Tuhan, ekonomi yang mapan, sekolah anak-anak yang tinggi, derajat yang tinggi, jabatan yang tinggi, terkadang kita ini lupa mengingat. Terkadang kita lupa. Karena kasih itu tiap hari baru, berkat itu tiap hari baru. Terkadang kita lupa siapa pemberi berkat sesungguhnya. Bukan Imam Sintuaman yang memberi berkat sama saya, bukan Amang Guru memberi berkat sama saya, bukan. Berkat itu sumber dari Tuhan. Bagaimana berkat itu terus mengalir? Karena Tuhan katakan berkatku mengalir setiap hari kepada orang yang meminta, kepada orang yang mengetuk, kepada orang yang mencari. Berkatku mengalir setiap hari. Amin. Amin. Berkat Tuhan mengalir setiap hari. Jadi ketika kita dituntut saat ini, malam hari ini, berperilakulah seperti seorang anak
seorang bapak kepada anak, bagaimana Rasul Paulus memberikan pendidikan kepada Timotius untuk saling menguatkan, saling mensupport ketika temanmu mengalami masalah, ketika temanmu mengalami musibah. Support dia. Bukan kita senang melihat orang susah, bukan kita susah melihat orang senang. Itu mau diingatkan Tuhan pada kita malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita berkumpul malam hari ini. Amang Manalu, Inang Burus Namora, yang dengan kebesaran kerelaan hati, ketulusan keikhlasannya menjamu kita, persekutuan bersama dengan Tuhan saat ini. Mereka mengingat, mereka menyadari kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Amin. Tidak pernah berkesudahan. Amin. Mintalah. Tuhan katakan kepada kita, mintalah yang tiada henti-hentinya. Mintalah kepada Tuhan. Di balik permintaan kita itu Tuhan mendengarkan. Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kita, apa menjadi keinginan kita. Tuhan pasti dengarkan itu. Lakukan yang terbaik, amanah. Lakukan yang terbaik. Berserah kepada Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar melebihi kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ketika kita mendoakan, ketika kita diberikan harta yang paling indah, yaitu iman kesetiaan kita. Jaga itu iman kita. Jaga iman kita itu tidak dicuri oleh sang iblis. Begitu kita berdoa hari ini, iblis menunggu juga di luar. Iblis juga menunggu di samping kanan kiri kita. Kita berdoa, iblis juga menunggu. Bagaimana doamu sesungguhnya? Saya katakan juga ketika kami berdoa tiap pagi di rumah, saya katakan kepada istri saya katakan itu. Ketika kita berdoa pagi hari ini, iblis sudah menunggu. Iblis sudah menunggu apa yang kita lakukan hari ini. Iblis juga Tuhan